Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'da. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga atas izinnya pula kita bisa berjumpa di channel ini. Shalawat serta salam Allah tentunya selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada semua orang yang terus mengikuti mereka dalam kebaikan hingga yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tak lupa doa dan harapan saya, semoga kita semua selalu dan terus dalam naungan rahmat-Nya. Dengan rahmat-Nya pula kita diberi kelancaran rezeki dan dimudahkan segala urusannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, di dalam Al-Quran telah ditegaskan bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah dan menyembah hanya kepadanya. Itu termaktub dalam surat Al-Dhariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Di dalam proses penciptaannya, keduanya diciptakan hidup berdampingan, akan tetapi dalam dimensi alam yang berbeda. Perbedaan itu jelas karena jin makhluk non-fisik yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia, sedangkan manusia adalah makhluk fisik yang bisa dilihat oleh jin. Hal ini tentunya menjadi kewaspadaan bagi kita sebagai manusia, terutama kaum wanita. Dikatakan bahwa jin sangat menyukai wanita, terutama wanita yang hobinya mengumbar aurat, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya atau sosmed. Dan biasanya jin jatuh cinta kepada wanita yang membuat mereka tertarik, bahkan beberapa di antaranya sampai ada yang bisa menikahi wanita dari dunia manusia. Tentunya hal ini disebabkan karena kelalaian wanita itu sendiri. Dan inilah 13 tanda wanita yang telah dinikahi oleh jin. Namun sebelum lanjut, dengan senang hati saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudi bergabung di channel ini dengan menekan tombol subscribe. Jika ada harapan dan doa, tuliskan saja di dalam kolom komentar sehingga bisa kita amini bersama, dan mudah-mudahan doa dan harapan kita segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman rahimakumullah, tanda wanita yang telah dinikahi jin yang pertama adalah sering memimpikan seorang lelaki. Jin tersebut sering masuk ke dalam mimpi si wanita yang telah dinikahinya. Biasanya jin tersebut menjelma dalam wujud sosok lelaki yang wanita kenali maupun yang tidak dikenalinya di dunia nyata. Jin yang menjelma sesosok lelaki ini akan membuat si wanita terpikat karena ketampanannya. Bahkan jika energi jin ini sangat kuat, dia bisa saja berhubungan badan di dalam mimpi si wanita tersebut. Dan si wanita benar-benar merasakan secara nyata, sebagaimana yang sering kita sebut sebagai mimpi basah. Kemudian tanda yang kedua yaitu si wanita tersebut berani meninggalkan sholat 5 waktu. Wanita yang telah dinikahi oleh jin
biasanya akan lebih mudah meninggalkan sholat. Ketika meninggalkan sholat, dia merasa tidak menyesal dan bahkan seolah tidak takut akan dosa dan siksa yang akan diterimanya. Hal ini disebabkan karena lemahnya keimanan si wanita, sehingga terlalu gampang bagi jin untuk menikahi si wanita tersebut. Dan jin akan membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda yang ketiga yaitu sering berlama-lama di kamar mandi. Bagi yang suka berlama-lama di kamar mandi harus tetap waspada, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tempat buang hajat didatangi setan. Jika kalian masuk ke dalamnya, maka ucapkanlah, A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'its, yaitu aku berlindung kepada Allah dari setan lelaki dan perempuan. Jadi di sini tidak hanya wanita, tapi juga lelaki. Kalau bisa jangan suka berlama-lama di dalam kamar mandi. Upayakan melakukan seperlunya saja, lalu keluar dan bacalah doa keluar kamar mandi, agar selamat dari godaan setan dan jin. Kemudian tanda yang keempat yaitu sangat mencintai musik ketimbang Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadi jalan Allah itu olok-olokan mereka. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran Surat Luqman ayat 6. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat senior Nabi, berkata, jika ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab bahwa itu adalah musik. Seraya beliau bersumpah, dan beliau mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali. Kemudian tanda yang kelima, terlalu banyak tertawa hingga ngakak-ngakak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan janganlah terlalu banyak tertawa, karena terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika hati sudah mati, maka sangat mudah bagi jin untuk memasukinya. Kemudian tanda yang keenam yaitu mudah merasakan lelah. Wanita yang dinikahi jin biasanya akan lebih mudah lelah, meskipun ia tidak melakukan aktivitas yang sangat berat. Hal ini dikarenakan energi di dalam tubuhnya si wanita habis oleh jin yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Kemudian tanda yang ketujuh yaitu keinginan kuat untuk terus bermasturbasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-7. Kemudian yang kedelapan yaitu sering bersolek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita itu aurat. Apabila ia keluar rumah, setan senantiasa mengintainya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang kesembilan yaitu sering merasa cemas tanpa alasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyayangkan yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Kemudian yang ke-10 yaitu sering bertengkar dengan suaminya.
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Lalu iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara Sia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat setan seperti engkau. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tanda yang ke-11, yaitu sering bermimpi didatangi ular. Ketika seorang wanita telah disukai oleh jin, biasanya ia sering didatangi oleh jin tersebut dalam bentuk ular di dalam mimpinya. Selain bertemu ular, wanita tersebut juga sering bermimpi buruk lainnya, seperti bermimpi bertemu jin yang menakutkan atau berada di pemakaman. Kemudian tanda yang ke-12, yaitu sering melamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatangi air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat An-Nur ayat 39. Kemudian tanda yang terakhir yaitu sering mendengar bisikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mendatangi kalian dan membisikkan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai akhirnya dia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu. Jika sudah demikian, segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti tidak memikirkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah tanda-tanda wanita yang sudah dinikahi. Dan mudah-mudahan setelah melihat video ini, kita bisa lebih waspada akan kejahatan jin, terutama bagi para wanita. Meskipun hal ini juga bisa saja terjadi kepada kaum lelaki. Untuk itu, kita harus tetap waspada setiap saat dengan selalu ingat akan Tuhan memohon perlindungan dari kejahatan jin. Sekian dari saya, terima kasih yang sudah bergabung dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.